Reformasi pasar modal dikebut, pemerintah dan otoritas akan segera menata ulang serta mengembalikan kredibilitas pasar modal Indonesia sebelum minat investor semakin turun. Sejumlah langkah real yang dilakukan pemerintah mulai dari demutualisasi bursa hingga penegakan hukum. Lalu apakah langkah ini cukup meminimalisir gonjang-ganjing pasar modal Indonesia? Kita akan diskusikan dari kacamata redaksi CNN Indonesia bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, ini sebenarnya sudah dari kemarin sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah, disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Ada demutualisasi bursa, kemudian ada peningkatan likuiditas dengan kenaikan free float hingga 15% sampai dengan sisi penegakan hukumnya. Kalau dari kacamata redaksi CNN Indonesia, apakah langkah ini cukup dalam penilaian Anda? Ya Diana, kalau kita mencermati apa yang terjadi sejak 2-3 hari terakhir ya Diana, ini kan kita melihat pemerintah cukup serius gitu dalam memperbaiki situasi yang saat ini terjadi gitu. Setelah bursa saham kita, jadi indeks harga saham gabungan kita anjlok sampai kisaran 16%, kemudian disusul dengan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan juga beberapa pejabat di Otoritas Jasa Keuangan termasuk ketua dan wakil ketuanya gitu ya. Pemerintah kalau kita lihat gitu di akhir pekan sejak Jumat malam, Sabtu dan sampai hari ini itu terus-menerus melakukan konsolidasi dari berbagai stakeholder gitu ya. Jumat malam misalnya pemerintah Sabtu gitu ya, Sabtu kemarin, Sabtu malam ketika weekend gitu, Menteri Perekonomian kita tahu kemarin Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan, Mensesnek, kemudian pejabat OJK dan BEI melakukan konferensi pers gitu dan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh semua stakeholder terkait untuk memperbaiki kondisi yang saat ini terjadi. Hari ini juga di sore hari tadi juga ada pertemuan di Danantara yang melibatkan beberapa unsur yang semuanya tentu berharap bahwa besok ketika pembukaan pasar modal terjadi di hari Senin pukul 9 pagi bursa saham kita bisa kembali stabil. Nah, langkah-langkah yang dijelaskan oleh Menteri Perekonomian kemarin terkait dengan demutualisasi, kemudian peningkatan free float dan berbagai hal yang juga dijabarkan juga oleh pejabat pengganti Ketua OJK, Bu Kiki gitu ya, dan juga kemudian oleh Pak Jeffrey Hendrik gitu, sebagai pejabat Direktur Utama BEI. Yang kita harapkan tentu itu bisa memperbaiki kondisi karena memang kalau misalkan kepercayaan asing ini seperti di laporan dari Morgan MSCI gitu ya, kita dari emerging market bisa menuju ke frontier market. Nah itu yang seperti dijelaskan oleh Pak Menteri Menko Perekonomian, itu akan berpengaruh pada kepercayaan investor gitu, yang itu juga pasti akan berujung pada perekonomian real di tanah air. Nah ini yang tentu kita tidak harapkan. Nah, apakah kemudian langkah-langkah itu bisa berhasil? Kalau melihat secara teoretik mungkin bisa jadi memang itu yang diharapkan sesuai dengan laporan MSCI gitu ya, bahwa dengan adanya demutualisasi di bursa efek maka kepemilikan bursa efek itu bisa lebih luas gitu ya, melibatkan banyak pihak sehingga transparansi investasi transparansinya bisa lebih terjamin gitu. Dan ketika juga ada peningkatan free float yang dari 7,5% ke 15%, juga diharapkan ini juga akan memperbaiki kondisi yang terjadi. Sebenarnya memang dalam beberapa hari sebelumnya, Presiden Prabowo kan juga sudah meminta bahwa demutualisasi ini sebelum gonjang-ganjing ini terus menekan gitu ya, menekan kepercayaan publik ini, sebenarnya kan sudah diminta untuk melakukan demutualisasi gitu ya dan peningkatan free float. Nah yang kita harapkan sekarang dengan adanya
sudah ditunjuk pejabat-pejabat pengganti baik itu di Bursa Efek Indonesia maupun di Otoritas Jasa Keuangan, maka langkah-langkah reformasi struktur di Bursa Efek ini bisa dan juga bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian juga yang kita harapkan sesuai dengan yang diharapkan oleh para investor dan juga dari MSCI, bahwa ini transparansi pengelolaan BEI bisa mungkin terjaga, kemudian juga bisa melindungi para investor, terutama investor retail seperti disampaikan oleh Pak Menko gitu ya. Dan ini akan memulihkan, yang kita harapkan tentu bisa memulihkan kepercayaan dari para investor. Apakah ini cukup atau tidak? Yang kita harapkan tentu kerja-kerja reformasi yang dilakukan oleh stakeholder-nya gitu ya, dan bagaimana kemudian pemerintah memastikan regulasi dan memulihkan kepercayaan publik ini juga bisa berjalan secara beriringan gitu ya. Di satu sisi juga tentu yang kita harapkan adalah independensi dari BEI itu juga bisa tetap terjaga, termasuk juga independensi dari OJK gitu, karena untuk memulihkan kepercayaan dengan yang diharapkan adalah transparansi, maka independensi dari pihak-pihak tersebut tentu yang juga menjadi salah satu prasyarat utama, Diana. Menarik ini Mas, selain karena mungkin tadi ada beberapa langkah yang kita harapkan betul-betul real begitu ya dalam jangka waktu yang cukup dekat ini bisa berpengaruh tidak menekan kembali pasar modal Indonesia. Nah, tadi sore ini ada komentar menarik sebenarnya Mas Revo dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah fraksi PDI Perjuangan. Ia menyebutkan bahwa langkah Morgan Stanley Capital International atau MSCI ini rasa-rasanya harus ada data pembanding karena kan sebenarnya keputusan dari Morgan Stanley Capital International inilah yang menekan ataupun menyebabkan yang namanya gonjang-ganjing gejolak di pasar modal Indonesia. Ini menurut Anda apakah kita memang harus mencari data pembanding atau fokus kepada langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mas Revo? Begini Diana, kalau dalam situasi saat ini kan sebenarnya tidak penting bagi kita untuk denial bahwa MSCI ini kan lembaga yang cukup trusted gitu. Betul. Ya di dunia nasional, dia dipercaya oleh bursa efek di banyak negara gitu. Maka ketika MSCI sudah mengeluarkan laporan, maka kalau misalkan kita denial, yang tidak kita harapkan justru itu akan justru memperburuk keadaan. Nah, sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan saat ini cukup tepat karena kan tidak ada kata-kata denial dari pemerintah yang meragukan data MSCI dan sebagainya gitu ya. Dan itu rasa-rasanya step awal yang cukup baik gitu, karena kalau misalkan kita mencermati di apa yang terjadi di bursa efek kita gitu ya, saham gorengan itu kan setiap harinya terjadi Dian. Dan itu kan sangat potensial terjadi karena memang angka free float-nya hanya 7,5%. Sementara di bursa efek di banyak negara, di negara-negara maju terutama, free float-nya memang di kisaran 15%. Nah, kita rasa memang sebaiknya kita tidak perlu terlalu defensif gitu ya dengan kondisi ini. Yang kondisi yang terjadi kan kalau dalam kenyataan di pasar modal memang gorengan-gorengan itu memang setiap hari terjadi gitu. Nah, ini yang perlu memang saat ini langkah-langkah yang seperti disampaikan dalam konferensi pers di Sabtu malam, bahwa ada demutualisasi, percepatan demutualisasi, kemudian peningkatan free float dan juga penegakan hukum terkait dengan bursa efek. Nah, langkah-langkah ini yang sebaiknya memang segera dijalankan, karena kita tidak berharap bahwa MSCI ini kan memberi waktu sampai Mei sebelum mereka kemudian mengeluarkan laporan lanjutan. Jika memang nanti kita tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan perbaikan dan justru membuat pemeringkatan kita turun gitu ya Diana, dan itu kan justru akan memperburuk kondisi perekonomian kita. Nah, kalau menurut saya sebaiknya memang seperti yang sudah terjadi sekarang gitu ya,
bahwa reformasi dan penguatan-penguatan transparansi di Bursa Efek dengan berbagai macam rencana-rencana yang sudah disusun sebaiknya tetap dikawal secara baik sehingga hal tersebut bisa memulihkan kepercayaan dari para investor, Diana. Yang juga turut membuat gejolak ini juga semakin mengagetkan publik adalah dengan berbondong-bondong, mungkin sih bisa katakan begitu ya Mas ya, pejabat-pejabat yang mundur begitu ya. Ada 4 di OJK, kemudian Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia juga mundur begitu. Yang juga menjadi menarik untuk disoroti inilah sebenarnya figur-figur penggantinya. Kemarin ketika pengumuman ada beberapa pejabat yang mundur, tentu ketika bertanya kepada analis atau kepada ekonom, figur yang tepat ini jadi salah satu bentuk tanggung jawab ataupun penebusan dosa pemerintah terhadap kondisi gonjang-ganjing gejolak pasar modal ini. Nah, Anda melihat sosok-sosok yang mengganti para pejabat tersebut cukup baikkah? Sebut saja ada Bu Kiki begitu ya, Friederika Widyasari sebagai Kepala OJK dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Menurut Anda sosok-sosok yang dipilih rasional, Mas Revo, untuk bisa menjadi salah satu motor begitu ya untuk menjadi solusi dari ataupun motor dari langkah-langkah yang pemerintah sudah rencanakan begitu? Ya, Diana, kalau dalam kondisi saat ini gitu ya, yang tentu yang dibutuhkan bagaimana kemudian publik bisa tetap percaya gitu ya. Karena sisi mungkin bisa jadi ketika mundurnya beberapa pejabat baik itu di pejabat teras di BEI maupun di OJK itu bentuk sebagai salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Tapi di sisi lain juga yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kemudian terjadi kekosongan di tingkat penanggung jawab gitu Diana. Nah, maka ketika kemarin sudah diumumkan bahwa untuk sementara pejabat pengganti di Direktur Utama BEI misalnya sudah ditunjuk Pak Jeffrey Hendrik gitu ya, kemudian Friederika Widyasari, Bu Kiki itu sebagai pengganti ketua komisioner Dewan Komisioner OJK gitu ya. Ini kan sebenarnya juga sebagai salah satu upaya supaya tidak terjadi kekosongan. Karena ini kalau misalkan kita ibaratkan gitu ya Diana ya, pasar modal kita ini sekarang kan dalam kondisi misalnya dalam di ruang gawat, di ruang ICU gitu, intensive care unit. Nah, jangan sampai kan ketika di ICU ini jangan sampai dokternya gitu ya merasa kemudian karena merasa bertanggung jawab malah kemudian mundur dan meninggalkan ICU. Nah, ini kan jangan sampai kan terjadi seperti ini. Ini mungkin perumpamaannya kira-kira seperti itulah. Maka itulah kemudian tetap harus ada dokter yang tepat di ICU. Nah, apakah sosoknya tepat atau tidak? Kalau misalkan kita lihat, tentu yang paling pejabat pengganti yang paling rasional adalah yang dari internal yang selama ini memang mengetahui betul situasi di dalam. Maka dalam proses saat ini Bu Kiki menjadi pilihan yang paling rasional untuk OJK dan juga Pak Jeffrey Hendrik untuk BEI gitu ya, karena memang mereka berasal dari internal. Dan sejauh ini dalam konferensi pers yang disampaikan kan mereka masih disebut sebagai penjabat pengganti atau PJS lah kira-kira begitu ya Diana. Memang nanti tentu akan ada mekanisme-mekanisme berikutnya untuk melakukan pemilihan pejabat-pejabat secara definitif. Nah, dalam jangka pendek tentu ini merupakan langkah yang bisa kita katakan tepat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita tidak melupakan esensi dari yang membuat pasar saham kita kemarin ini jatuh kan. Laporan dari MSCI tersebut gitu ya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana perbaikan sistem di bursa efek kita. Karena jangan sampai kemudian ketika terjadi penggantian pejabat pengganti kemarin ini, yang sekarang terjadi, ini hanya bersifat administratif. Padahal sebenarnya administratif fix gitu ya. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah institutionally recovery gitu ya. Recovery secara institusional. Nah, dalam jangka pendek bisa dikatakan memang langkah yang ini yang langkah yang baik gitu. Tapi lebih untuk jangka menengah dan jangka panjangnya adalah bagaimana kemudian melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pemeringkatan atau penilaian kita dari lembaga-lembaga
penilai seperti MSCI itu bisa kembali pulih dan memulihkan lagi kepercayaan para investor di pasar modal kita. Itu yang sebenarnya yang sekarang juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh para pejabat-pejabat pengganti, termasuk juga kemudian bagaimana kemudian di OJK misalnya proses penggantiannya bisa menjadi lebih definitif, gitu Diana. Kita harapkan dokter-dokter baru yang memegang pasar modal kita ini mungkin bisa dikatakan cepat tanggap dalam kondisi darurat ini, tapi juga tidak melupakan yang namanya jangka panjangnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak terulang kembali. Masalah transparansi, masalah likuiditas, dan lain sebagainya. Kita harapkan tidak ada lagi gonjang-ganjing ataupun gejolak di pasar saham Indonesia ataupun pasar modal Indonesia. Terima kasih sudah berbagi perspektif Anda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Diana.